Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Abdul Aziz dengan NPM 231304043, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Mata kuliah pembelajaran mikro Bahasa dan Sastra Indonesia ingin mempraktikkan keterampilan mengajar bertanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Bapak. Alhamdulillah bagi kita semua. Tabrikun. Ya, gimana keadaannya? Alhamdulillah. Ardan nggak semangat gini, kenapa? Udah semangat Pak? Semangat. Ya kita minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya nih membahas terkait apa? Argumentasi pendapat. Ya, kita juga sudah praktik kemarin. Nah, di pertemuan kali ini Bapak sudah singgung untuk pertemuan kali ini tentang apa sih yang mau kita bahas hari ini? Apa sih materi pembelajaran kita hari ini? Karena materi yang kita bahas kali ini itu berkaitan dengan kata-kata. Puisi. Nah, betul ya Pak, puisi. Yang pastinya kita akan membahas tentang puisi rakyat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Najib, seperti biasa, pimpin doa. Kita sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Semoga pembelajaran pada siang hari ini kita bisa mendapatkan benih-benih ilmu yang sudah kita pelajari tentang puisi yang akan Bapak sampaikan. Nah, sebelum Bapak mulai materi, Bapak ingin prosesnya terlebih dahulu. Tapi Bapak lihat sepertinya saya perlu masuk lagi ya. Kenapa? Mama gimana saja? Dirawat di rumah sakit ya? Ya, rumah sakit dulu. Sakit. Suratnya ada ya? Ada. Surat ada. Dan coba nanti kalian dijenguk ya temennya, apalagi sampai dirawat ini ya. Takutnya nanti ada ya kita nggak tahu kedepannya gimana. Semoga berkas membaik. Kita masuk ke rumah materi pembahasan hari ini. Kita akan membahas terkait sesi berangkat. Nah, kita akan mengenal dan memahami puisi rakyat bahasa Indonesia. Nah, langsung ke materi. Nah, nih ada pertanyaan, Ardan, mohon diperhatikan. Ada pertanyaan nih untuk diskusi singkat kita mengenai materi yang akan dibahas. Pernahkah kamu mendengar atau membaca pantun, gurindam, atau mantra? Kalian tahu perbedaannya? Jika pernah? Pernah baca pantun? Pantun pernah. Gurindam dan mantra? Belum. Nah, ini aja, puisi pernah? Pernah. Yaitu adalah sebuah karya sastra yang menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang indah, banyak yang indah. Kita bisa mengimajinasikan apa yang dalam pikiran kita dituangkan ke dalam karya sastra ini. Nah, kita ini ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengenal jenis-jenis puisi rakyat dan mengidentifikasi unsur-unsur pentingnya materinya. Nah, ini apa itu puisi rakyat? Ada yang tahu? Itu ini seperti ini ya. Puisi terikat. Boleh dibaca ya, Bu? Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah bentuk puisi terikat yang berasal dari tradisi lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Ciri utamanya adalah aturan baku seperti jumlah baris, kata,
dari tradisi lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Itu adalah sebuah puisi rakyat. Lanjut materi selanjutnya. Nah, ciri-ciri puisi rakyat nih ada puisi rakyat bersifat anonim, misalnya karena tadi turun-temurun dari moyang, yang pokoknya dari udah itu ada turun-temurun gitu, Indonesia tidak diketahui. Ya, tidak diketahui penulisnya. Terus juga berisi nasihat atau nilai kehidupan serta menggunakan bahasa yang indah, benar kata Zebo tadi, dan mudah diingat. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau sudah paham? Lanjut ya. Selanjutnya ada jenis puisi rakyat. 3 jenis utama yaitu puisi rakyat, yaitu pantun tadi, gurindam, dan mantra. Masing-masing di struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, pantun nih. Pantun terdiri atas 4 baris dengan rima A, B, A, B. 2 baris pertama adalah sampiran, 2 baris terakhir adalah isi yang menyampaikan pesan atau nasihat. Itu adalah definisi dari pantun. Kalau ini Pinjarjit itu Apa? Pantun juga Pinjarjit itu. Kan 2, 3 ayam berlari, ayo kita lari-lari. Itu pantun. 3. Nah, kita lanjut ke gurindam. Gurindam hanya terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Baris pertama berisi syarat, sedangkan baris kedua berisi akibat atau jawaban dengan rima AA. Contohnya kita lanjut dulu ya ke definisinya terlebih dahulu karena di sananya ada. Nah, selanjutnya ada unsur fisik puisi rakyat, unsur batin puisi rakyat. Ada 2. Unsur fisik puisi rakyat mencakup jumlah baris, bait, rima, dan suku kata. Semua unsur ini membuat puisi mudah diingat dan diucapkan. Nah, unsur batin puisi rakyat, unsur batin mencakup tema, amanat, dan perasaan yang ingin disampaikan. Biasanya berisi nasihat, sindiran, ataupun humor. Kita lanjut dulu. Nah, tadinya ada tujuannya nih, tujuan dari puisi rakyat. Tujuannya adalah untuk menghibur. Pastinya ini buat menghibur, untuk mengisi ya sebagai hiburan lah kita mengenal orang baca puisi rakyat tadi, ataupun kita membacakan puisi rakyat atau menikmati karya-karyanya itu sebagai hiburan. Juga ada menasihati, mengajak, kemudian memperingatkan ataupun menggambarkan pengalaman dan perenungan. Itu adalah tujuan dari puisi rakyat. Lanjutnya nih, nah Zebo tadi bertanya contoh gurindam, sini juga ada contoh pantun, contoh mantra. Dari contoh pantun dulu, ya. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Ini bukan dari pantun. Masuk juga ya. Contoh gurindam, Zebo bertanya, boleh dibacakan? kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak Tersesat. Ini contoh dari gurindam, sedangkan AA ya. Nah, sedangkan ini ada contoh mantra dari tali buaya semambu tunggal. Disambar kilat senja. Ini contoh dari mantra. Saya sudah jawabnya contohnya tadi, Zebo minta. Lanjut. Nah, murid-murid sudah memahami, sudah Bapak jelaskan materi tentang puisi rakyat pastinya. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya dari murid-murid? Ataupun sudah cukup paham dari materi yang Bapak sampaikan? Jika sudah paham, kita langsung lanjut berlatih soal. Lanjut, ayo kita latihan soal. Pertama nih soal pertama. Puisi rakyat terdiri atas 4 baris bersaja AB dan memiliki sampiran setelah isi tersebut. Pantun, ada? Ya, pantun. Jawabannya betul. Kita lanjut lagi ya. Soal kedua. Berikut ini merupakan ciri umum puisi rakyat kecuali A, B, C, D. Mana? C. Pengarang selalu cantumkan. Ada? Ya, Pak. C. Nah, C. Mari kita lihat jawabannya. Baik, benar. Tepuk tangan. Ya. Karena emang disuruh tepuk tangan. Apa? Ini namanya kita soal. Nah,
kursi rakyat yang lebih atas 4 baris sejak hari-hari dan memiliki standar tradisi disebut B. sebut B A B A D D D B A D bervariasi jawabannya. Mari kita jawabannya B jawabannya. Siapa yang B tadi? Saya Pak. Kayaknya tadi A. Pak. A tadi. Oh, A tadi. Bapak dengar. Jangan bohong nanti. Kita lanjut ya. Tadi sepertinya Jempu yang bilang B tapi dia ragu. Iya, D Pak. Salah juga. Jadi salah semua. Salah apa Pak? Mohon dilatih lagi kemampuannya. Itu Bapak ini semua soal berarti. Ayo, Pak. Kemampuan. Kita lanjut lagi. Soal keempat. Mantra biasanya digunakan dalam kegiatan Upacara keagamaan ini. yang C C juga bisa. Berarti bisa semua kalau kayak gitu. juga Pak. Apa yang benar Pak? A, A Pak. C, C, ada Ada ya A, B dan A, B, A Pak. A. Kita lihat betul. A. Cip, nggak apa-apa Cip. Ya Bukan tadi kayaknya. A. Ya, mungkin Cip. Ya, kalau A ya aja. Karena kita kan yang berarti sini. Lanjut soal sepertinya soal terakhir. Kamu jawabnya. B Pak. Yang benar sensor batin masyarakat dapat berupa tema amanat dan perasaan. Ada kesalahan sistem dari Bapak atau Bapak? Ya jawabannya benar tadi. Jawabannya melihat. Nah, sekarang kita masuk sesi akhir. Sebelum masuk sesi akhir, Bapak mau bertanya nih ke murid-murid sekalian. Nah, mengapa harus ada kursi rakyat? Kenapa adanya kursi rakyat? Dari turun temurun Pak. Turun temurun. Terus Memberikan nasihat sebenarnya. memberikan nasihat, Nilai-nilai. nilai, nanti berkontribusi suara tadi, Motivasi kehidupan Pak. motivasi gitu, Memang turun temurun. terus diistilahkan dan Baik, betul semua. Beri tepuk tangan. Mengapa adanya kursi rakyat tadi? Benar yang kata murid-murid jelaskan, sudah adanya turun temurun untuk apa nih? Sebagai nasihat, sebagai pemberi budaya, memberikan nilai-nilai dari kan itu merupakan dari kursi rakyat yang harus tetap dilestarikan, tetap ditanamkan dalam jiwa kita. Karena jika puisi atau budaya tadi kita buang ataupun tidak kita apa ya maksudnya tidak kita tanamkan dalam diri kita, maka bisa jadi akan punah, bahkan tidak banyak yang menggunakannya di kemudian hari nanti seperti itu. Nah, kita masuk ke simpulan pada pelajaran hari ini. Bapak bacakan saja ya. Simpulannya sangat sedikit saja. Kursi rakyat merupakan kekayaan budaya yang mencerminkan nilai kehidupan masyarakat, memahami unsur-unsurnya membantu kita mengatasi sastra lama. Seperti itulah pelajaran terkait kursi rakyat. Nah, kita masuk ke masuk selesai. Jika sudah selesai, kita tepuk tangan. Baiklah, kita sudah selesai pada pelajaran siang hari ini, pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Bapak sangat berterima kasih sekali pada teman-teman sekalian yang sudah hadir sini maupun saudara Zepannya, semoga lekas membaik, semoga bisa mengikuti pembelajaran kita bersama di minggu selanjutnya dan juga minggu selanjutnya lagi. Kita bisa bersama-sama di sini mencari ilmu bersama, sehat bersama, dan sebagainya kita bersama-sama. Kalau begitu, Bapak ingin ketua kelas boleh memimpin doa sebelum kita pulang. sudah mampu ini kita tutup dengan doa. Doa selesai. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
Duluan ya. Ya, Bapak. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Adam Pambudi dengan NPM 235304106 sebagai observer lisan daripada Saudara Umar Abdul Aziz. Di sini saya akan memberikan observer lisan terkait materi yang diberikan, yaitu mengenal tentang puisi rakyat pada keterampilan mengajar bertanya. Keterampilan, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat baik, pemberian acuan sangat baik, pemindahan giliran sangat baik, memberikan waktu berpikir sangat baik, pemberian tuntunan baik, pemusatan perhatian baik, penyebaran pertanyaan sangat baik. Kemudian yang kedua ada komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut, pengubahan tuntutan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan baik. Kemudian pengaturan urutan pertanyaan baik, penggunaan pertanyaan pelacak baik, peningkatan terjadinya interaksi sangat baik. Kemudian yang ketiga, komponen negatif yang perlu dihindari, mengulangi pertanyaannya sendiri atau mengulangi jawabannya pembelajar baik, menjawab pertanyaan sendiri baik, menunjuk dulu sebelum bertanya baik, mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak baik, mengajukan pertanyaan ganda baik. Sekian observer lisan yang saya sampaikan untuk Saudara Umar Abdul Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.